Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Jangan khawatir, masa depan Van de Beek di MU telah digaransi. Publik sedang mengkhawatirkan masa depan Donny van de Beek di Manchester United. Pasalnya, gelandang berdarah Belanda tersebut jarang diberikan kesempatan bermain oleh sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Van de Beek digadang-gadang bisa membuat sektor tengah The Red Devil jadi semakin kuat bersama dua bintang lainnya, Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Alih-alih tampil bebarengan, Van de Beek malah lebih sering terlihat menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan. Solskjaer sendiri masih memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pemain barunya tersebut. Ia menggaransi kalau sang pemain bakalan mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak mulai dari sekarang. Hanya saja Solskjaer meyakini kalau Van de Beek masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan permainan tim. Ada banyak contoh pemain yang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Pemain berkualitas, kami punya banyak contoh di dalam diri sendiri dan juga di klub lain. Terkadang pemain membutuhkan waktu lebih lama. Anda tidak mengharapkan orang-orang yang peduli terhadap dia akan diam selamanya, terutama saat mereka mengharapkan yang terbaik dari dirinya. Kata mantan pelatih, Kai Havertz harus lebih baik. Heran MU rekrut Van de Beek. Kiprah debut Donny van de Beek dan Kai Havertz di Premier League musim ini pun diperhatikan sang mantan pelatih Peter Bosz. Bagi Bosz, kedua pemain ini sama-sama kesulitan karena alasan yang berbeda. Bosz pernah melihat langsung potensi Van de Beek saat masih menukangi Ajax Amsterdam, dan dia pun ikut mengembangkan bakat Havertz beberapa tahun terakhir di Bayer Leverkusen. Dua pemain ini bergabung dengan dua klub top. Van de Beek bergabung dengan Manchester United dan Kai Havertz mendarat di Chelsea. Sayangnya sejauh ini mereka sama-sama belum menunjukkan potensi terbaiknya. Kai Havertz tampak tidak cocok dan jelas kesulitan di Chelsea. Van de Beek jauh lebih buruk, tidak punya ruang dalam tim MU. Pertama, Peter Bosz bicara soal Van de Beek yang menurutnya lebih buruk. Dia tidak tahu alasan MU mendatangkan pemain seperti Van de Beek, padahal jelas-jelas sudah ada pemain yang lebih baik di posisi yang sama. Bahkan saat ini lini tengah MU sangat padat, terlalu banyak pemain bertipe serupa. Lalu soal Havertz, Bosz menilai sedikit lebih baik dari Van de Beek, meski jelas perlu berkembang. Havertz pun harus menemukan peran terbaiknya dalam taktik Lampard yang sampai sekarang masih terus digodok. Diallo datang, apakah Manchester United batal rekrut Jadon Sancho? Transfer Amad Diallo ke Manchester United menyisakan satu pertanyaan besar bagi fans setan merah, yaitu apakah mereka masih akan mengejar Jadon Sancho di musim panas nanti. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United membutuhkan winger kanan baru. Di musim panas kemarin, nama Jadon Sancho diklaim menjadi prioritas transfer setan merah. Namun pekan ini MU mengkonfirmasi bahwa mereka meresmikan transfer Amad Diallo. Winger berusia 18 tahun ini digadang-gadang mirip dengan Lionel Messi, sehingga pos winger kanan MU kini sudah terisi. Meski Diallo datang, setan merah diklaim bakal tetap mengejar Jadon Sancho. Menurut Marcotti, Diallo diproyeksikan untuk jadi pemain masa depan MU karena bakatnya yang masih mentah. Apakah transfer Diallo ke MU ini membuat United melupakan Jadon Sancho? Saya rasa tidak. Diallo masih sangat muda dan talentanya masih sangat mentah. Dia adalah pemain yang mirip Facundo Pellistri, di mana mereka dipersiapkan untuk masa depan United. Sementara Sancho adalah pemain bintang yang sudah teruji dan ia sudah mulai memasuki puncak karirnya. Jadi, saya rasa transfer Diallo ini tidak mempengaruhi ketertarikan MU terhadap Sancho. Lebih lanjut, Marcotti menyebut bahwa MU tidak akan terburu-buru dengan Diallo. Ia menyebut sang winger akan diberikan waktu untuk berkembang dan terbiasa dengan sepak bola Inggris.
Manchester United bodoh jika tidak mengejar Sergio Ramos. Dimitar Berbatov mendesak Manchester United untuk mendatangkan Sergio Ramos. Ia menilai bek 34 tahun itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi skuad Setan Merah. Dalam satu dekade terakhir, Ramos dikenal sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia. Ia menjadi sosok yang tangguh di jantung pertahanan Real Madrid hingga saat ini. Sejak awal musim kemarin, ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos. Kontrak sang bek akan habis di musim panas dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontraknya. Menurut Berbatov, MU harus melakukan segala cara untuk mendatangkan Ramos. Saya sudah mendengar beberapa rumor mengenai Sergio Ramos dan ada banyak spekulasi mengenai masa depannya. Dia bisa menghadirkan banyak pengalaman kepada tim dan ia bisa memperkokoh pertahanan tim manapun. Dia mungkin sudah berusia 34 tahun tetapi ia adalah pemain top. United akan bodoh jika tidak mengejarnya karena saat ini ada banyak tim yang meminati jasanya. Berbatov menilai MU harus mencuri star dalam upaya mendatangkan Sergio Ramos. Ia menilai MU harus mengupayakan agar sang bek bergabung di bursa transfer kali ini. Saya rasa banyak pemain yang ingin bergabung dengan United di bulan Januari, meski ini bukan waktu yang ideal untuk berpindah klub. Nemanja Vidic, Patrick Evra, dan Bruno Fernandes pindah ke United di bulan Januari, dan mereka jadi rekrutan yang bagus. Pakar bola Amerika Selatan, Moises Caicedo cocok untuk Manchester United. Pakar sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, menyebut gelandang Independiente del Valle, Moises Caicedo cocok untuk Manchester United. MU diperkirakan tertarik untuk membawa pemain muda itu ke Old Trafford. Chelsea juga diyakini berminat pada pemain timnas Ekuador itu. Sepertinya dia sudah dipesan Manchester United dan jika berhasil, mereka akan mendapatkan pemain yang fantastis. Dia baru berusia 19 tahun. Klub-klub Eropa ingin mengambil pemain Amerika Selatan itu sedini mungkin. Moises Caicedo lebih dari sekedar janji, dia adalah kenyataan. Dia adalah pemain pertama yang lahir di abad ke-21 yang mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia untuk Ekuador. Vickery mengklaim Caicedo bisa lebih baik dari gelandang Chelsea N'Golo Kante dan dapat menerangi Liga Inggris jika ia pindah ke Manchester United pada bursa transfer Januari. Setahun yang lalu dia mengatakan bahwa N'Golo Kante adalah panutannya, tetapi dia sudah lebih dari itu. Dia sudah menawarkan lebih banyak di sepertiga akhir. Gelandang box to box semacam itu yang sangat banyak di tradisi permainan Inggris, kuat, cepat, dan cerdas. Caicedo telah mencetak 6 gol dan mencetak 2 assist dalam 31 pertandingan untuk klubnya di Ekuador. AC Milan inginkan Diego Dalot, Manchester United siap melepas. Sebuah kabar baik datang bagi AC Milan. Raksasa Italia itu diberitakan bisa mengamankan jasa Diego Dalot dari Manchester United. Bek asal Portugal itu kesulitan bersaing di skuad MU, sehingga musim ini ia dipinjamkan ke AC Milan. Di Milan, Dalot menunjukkan potensi yang bagus, sehingga manajemen Milan tertarik untuk merekrutnya. The Atlantic mengklaim bahwa Milan berpotensi mendapatkan Dalot karena MU bersedia menjual sang bek. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah mengizinkan Dalot untuk pergi dari MU. Sang pelatih menilai bahwa Dalot adalah pemain surplus di skuad MU karena ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan Solskjaer. Daripada menganggur di MU, Solskjaer menilai lebih baik sang bek pergi ke klub lain yang menginginkannya. Manchester United sudah menentukan mahar transfer untuk Dalot. Mereka kabarnya tidak akan menjual sang bek terlalu mahal karena ia memang kurang bersinar di MU. Setan Merah kabarnya hanya akan membandrol sang bek di angka 20 juta pound sterling.